Jeffrey ini gimana nih Kak? Persidangan kan the first time ya, jadi agak bingung, agak bingung aja. Nah kali ini agendanya apa Mas? Agendanya tadi kan Pak Vice Manajemen sebagai tergugat tiga, tergugat satunya itu Jeffrey Nicole, tergugat duanya itu adalah ibunya sebagai manajernya. Kenapa Vice Manajemen dilibatkan dalam perkara ini? Karena waktu itu perkaranya ini adalah di tahun 2018, di mana Jeffrey Nicole masih di bawah Vice Manajemen. Tapi pada waktu itu sebenarnya kalau di bulan kalau dilihat kontraknya itu di bulan April ya, itu sudah ada bermasalah dengan Vice Manajemen. Memang kita juga saya sudah ditunjuk oleh Vice Manajemen sebagai pengacaranya untuk mensomasi Jeffrey Nicole karena tidak profesional dalam melaksanakan sesuai perjanjian untuk kontrak dengan pihak yang lain. Kak, yang bikin kakak bingung di sidang perdana ini buat kakak itu apa sebenarnya? karena saya first time baru pertama kali ngurusin artis ya yang berkasus cuman ini. Cuman itu aja sih, jadi aku bingung gitu karena emang selama ini kan aku selama kerja di entertainment aku mulus-mulus aja sih, dan aku emang orangnya selalu trust ya, selalu terbuka untuk segala sesuatunya gitu. Mas sejauh ini sudah ada komunikasi sama pihak Jeffrey terkait ini? Waktu pertama kali disomasi dengan Falcon sih kita coba datang ya ke ama mamahnya, datang ke kantor Falcon. Jadi ya baru akhirnya dari pihak Falcon sih bilangnya karena emang sudah disomasi pertama, kedua, ketiga nggak ada penjelasan apapun dan hasil apapun. Jadi akhirnya kita nunggu di pengadilan. Berarti pihak Jeffrey udah datang ke pihak Falcon untuk mediasi sendiri ya? Kalau untuk Jeffrey-nya langsung aku tidak tahu. Kalau untuk mamahnya aku pernah berdua. Itu benar nggak sih Jeffrey tidak kooperatif selama kasus ini? Aduh panas bro. Nggak tahu sih ya. Cuman selama ini sih aku kalau ketemu orang Falcon sih cuman sama mamahnya. Nah itu mediasi itu mau ngomong secara keluarga atau seperti sih waktu pertama kali itu? Aku sih pengennya kekeluargaan. Karena kalau udah sidang-sidang begini kan menyita waktu ya. Banyak panggilan, banyak rencana, banyak ini dan itu gitu. Jadi aku pengennya sih kekeluargaan. Cuman kemarin sih aku sudah note ke mamahnya kalau bisa sih anaknya dihadirkan supaya kita ngobrol langsung sama pihak Falconnya gitu. Kesalahan fatalnya apa sih sehingga Falcon tuh? Berapa? Kesalahan Fatalnya. Kesalahan fatalnya sih kemarin apa ya Pak? Ya, dalam kontrak kan sudah jelas ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan untuk membuat film, tapi karena tersangkut dengan masalah yang lain ya, dia tidak bisa melaksanakan itu ya kan. Tetapi dari Falcon sendiri sudah mencoba ya untuk berbicara baik-baik, tetapi tidak mendapat respon gitu. Mestinya setelah sekarang permasalahannya itu sudah selesai dan dia sudah selesai dan keluar, mestinya itu dilanjutkan saja mestinya gitu ya kan, selesai gitu. Jadi tidak sampai ke, kalau seandainya ini nggak sampai ke pengadilan, kalau dia konsekuen ya dicabut nanti oleh perkaranya oleh pihak Falcon, bisa saja kalau dalam mediasi kesepakatan dia mau melanjutkan untuk meneruskan pembuatan beberapa film yang sudah disepakati. Mas buat nominal yang sudah diterima berapa kalau boleh tahu? Berapa ya kemarin itu nggak nyampe 100 ya, nggak nyampe 100 karena kita kontraknya 4 film. Sebenarnya sih dari Panavinnya tersendiri ini tuh nggak bakal ada kalau emang anaknya itu mau main satu film aja. Itu tuh Dari nggak bakal empat ada. ya, Dari dari 4 empat cuma main satu aja. film aja disempetin gitu. Tapi ternyata dari pihak Jeffrey Nicole-nya kan kita nggak tahu ya, karena udah nggak ada di bawah naungan Vice Management lagi, kita nggak tahu Jeffrey Nicole tuh ada kontrak lagi apa enggak sama di luar sana. Tapi yang jelas sih kontrak sama Falcon ini 4 ini udah lama banget gitu dan belum ada yang jalan sama sekali. Cuman kemarin Panavinnya itu bilang katanya cukup 1 film aja main gitu. Tapi dari 4 film itu ada batas waktunya nggak? Mungkin sampai tahun berapa gitu harus menjalani kontraknya? Ya sudah lewat Sudah lewat sih, karena seharusnya perkaranya kontraknya kan dari 2018 ya kan, mestinya harus diselesaikan hanya beberapa bulan aja, mestinya sudah selesai. Karena berlarut-larut ini 2020, ya wajar lah dari Falcon sendiri mau
gugat ke pengadilan. Mas, alasan dari pihak si Jeffrey menolak untuk main satu film aja dari Aku 4 nggak film? tahu. Silakan tanyakan kepada Tanya yang ke mereka aja. Soalnya intinya dia itu keluar dari Baes Manajemen pengen lebih berkembang katanya gitu. Padahal kan perkembangan pesatnya dari Baes Manajemen ya. Aku pikirnya pengen gabung sama manajemennya Justin Bieber gitu kan, lebih berkembang gitu kan. Ternyata ya masih Indonesia juga. Mas, kalau boleh tahu waktu megang Jeffrey berapa tahun, Mas? Aku dari kecil, dari belum jadi Jeffrey Nicole, belum jadi apa-apa. Kita yang bentuk. Berapa tahun kira-kira? Kalau masih ingat terakhir. Lebih 6 tahunan lah ya, 6 lebih. tahun. Karena gimana? Iya, 6 tahun ya. Tapi ketika waktu itu kata Mas dia udah terima DP itu, emang setelah terima DP baru dia keluar dari manajemen? Enggak sih, ada jeda dulu, nggak langsung keluar. Jadi tiba-tiba aku ditelepon sama pihak Falcon, Mas Baet bagaimana nih gitu, Jeffrey Nicole bawa manajer baru ke sini, dan itu nggak ada konfirmasi sama sekali sama saya bahwa Jeffrey Nicole udah punya manajer baru. Akhirnya saya telepon mamahnya, mama kita ketemu yuk, kita ngobrol gitu kan, baiknya bagaimana supaya kita sama-sama enak, karena kan kontrak di luar masih banyak gitu kan. Kenapa tiba-tiba dari Falcon bilang Jeffrey Nicole bawa manajemen baru gitu kan. Jadi akhirnya udah kita ngobrol di situ, dan Jeffrey Nicole sempat datang di Kemang ya, itu udah lama banget 2018. Jeffrey Nicole datang cuma semenit 2 menit lah. Katanya sibuk. Kecewa seperti apa Kak? Dengan pelakuan Jeffrey ke Kecewa sih sudah mulai pudar, cuman ketika ada begini lagi mulai membara lagi ya gitu kan. Secara kan kita nemu Jeffrey Nicole juga nggak langsung jadi ya, kita ketemu di lobi Mall Ambassador loh gitu, yang notabene dia bukan siapa-siapa ya. Kalaupun saya memang ada itikat baik dari dulu ya Kak ya, ada itikat baik ya, Jeffrey Nicole nemuin lah, kita ngobrol baik-baik seperti apa, dan pengacara juga sudah ngobrol sama kakak ya Kak. Semuanya sudah kita serahin sih dari kemarin, dari tahun 2018 kakak yang menangani juga ya Kak. Mas sempat meluapkan kemarahan nggak sih dengan Jeffrey ketika dia secara sepihak putus kontrak dengan Mas juga, tapi sekarang keseret juga nih di kasus yang sama Emosi, Falcon. gimana gitu? Sempat meluapkan kemarahan nggak sama Jeffrey? Berarti kan istilahnya sudah 2 kali nih David sama Aku mah orangnya kan sabar ya, mungkin Tetek dia tahu ya. Aku mah orangnya sabar ya, jadi ibaratnya kecewa mah pasti kecewa manusiawi gitu kan. Dan kecewanya itu sekarang mulai kembali lagi juga manusiawi ya gitu, karena emang siapa sih manusia yang nggak disakitin kayak aku, nggak marah gitu, nggak kecewa gitu. Bohong sih. Dari pihak keluarga sendiri minta DP-nya dibalikin nggak sih dari kalian berdua? Terakhir sih katanya sih dengarnya begitu, cuman kan aku sidangnya ini baru pertama kali aku dipanggil. dibalikinnya Minta semua atau setengah Nggak dibalikin? tahu sih Kak. Jadi sebetulnya kan ini udah sidang keempat sebetulnya ya, dimana klien saya baru menerima panggilan, ini panggilan terakhir, panggilan yang ketiga, 1, 2, dan 3 itu nggak pernah sampai gitu loh. Untungnya ini yang terakhir ini datang, kalau enggak ya kita juga nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Secara hukum klien saya merasa dirugikan karena dia tidak mempunyai hak jawab kan gitu. Ya alhamdulillah kita datang dapat panggilan, ternyata ini sidang yang keempat gitu loh. Nah, kita berharap hari Senin depan jam 9 itu ada mediasi, mudah-mudahan ada kesepakatan dan ini selesai tidak sampai berlarut-larut. Kalau nominal uang mukanya bukan 280 juta atau nerimanya cuma di bawah 100 kan? Bentar. Gue lupa sih, udah lama banget. Pokoknya inti pada dasarnya itu nilai kontraknya itu berapa ya, 1 M lah kurang lebih. Terus DP-nya itu dikasih ya mungkin 189 atau 98 gitu, lupa aku soalnya udah lama banget gitu. Dan itu pun namanya kita manajemen nama artis ya, jadi dari DP itu langsung kita potong persentasinya 25% gitu. Kalau dari aku sih cuma 25% dari DP-nya yang diterima. Sangat menyayangkan nggak dengan sikap Oh, sangat disayangkan, sangat dong. Waktu zaman sama aku kan anteng-anteng aja lah ya, Wak. Jadi
Ya aku sih orangnya tipikalnya kan kalau manajemen baik manajemen kan 3G ya. 3G. Good attitude, good looking, dan good acting. Nah, mungkin dulu dia sempurna seperti itu. Oke. Ada permintaan khusus nggak nih untuk hari Senin Jeffrey Nicole? Permintaan Datang. khususnya ini keringetan karena terlalu banyak banget. Nggak ada kipas, Bob. Untuk mediasi biar berjalan lancar Kak. Kalau dia datang kan semuanya jalannya lancar nih. Harapannya sih untuk Jeffrey Nicole ataupun mamahnya lebih baik kita menghadapi bersama, cari jalan keluarnya yang terbaik supaya tidak berkepanjangan karena menyita waktu pribadi saya juga, menyita waktu Bapak juga ya Pak. Dan pokoknya mah yang penting baik-baik aja lah. Oke. Terima kasih ya.